Halo Sobat Dirga, ketemu lagi dengan Lucia Ade. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama beliau ada Pak Indro Luhito. Beliau merupakan dosen ITD Adi Sucipto. Beliau juga merupakan seorang penerbang dan juga praktisi penerbangan. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Kabar saya cukup bagus, moga-moga suara saya bisa didengar dengan baik. Oke, pasti didengar oleh Sobat Dirga nih. Nah, Pak, kali ini kan pasti saya membahas mengenai kedirgantaraan nih Pak. Saya pengen tahu tentang pesawat yang ada di belakang ini pesawat apa ya Pak? Oke, baik. Pesawat kita ini, yang ada di dekat pesawat ini adalah pesawat Cessna 150L atau 150L, adalah pesawat keluarga C150 versi L. Pesawat ini adalah pesawat latih yang banyak digunakan di sekolah-sekolah penerbang. Dan secara teknis, karakteristik pesawat ini adalah pesawat ini mampu terbang hingga ketinggian 14.000 feet. Secara teori dia terbang 14.000 feet mampu. Tetapi umumnya pesawat ini hanya dioperasikan di bawah ketinggian 10.000 feet saja. Karena pesawat ini terbang dengan unpressurized flight control. Dan selanjutnya pesawat ini mempunyai tingkat efisiensi bahan bakar saat terbang jelajah 20-22 liter per hour. Dan pada saat dia climbing dia 225 atau 28 liter per hour. Oke, pesawat ini bisa take off dengan berat maksimum kira-kira 750 sampai 760 kg. Dengan artinya pesawat ini bisa take off dengan berat 750 kg. Dan pesawat ini bisa terbang hingga 750 km dengan kecepatan jelajah maksimum 110 knot atau 210 atau 205 km per hour. Oke. Nah, lanjut nih Pak. Ini yang di depan ini Pak, ini mesin atau apa Pak? Ya, bagian depan ini adalah power plant. Power plant itu adalah sistem penggerak pesawat. Di dalamnya ada engine recoming. Engine recoming ini adalah engine reciprocating engine yang menggunakan gerakan opposite, 4 silinder berdaya 110 horsepower ya, atau 10 horsepower. Kemudian di engine ini terhubung ada shaft yang menghubungkan engine dengan propeller dan ditutup oleh sebuah spinner di sini. Oke. Nah, terus ini Pak, saya pengen tahu nih Pak informasi mengenai yang panjang ini sayap kan Pak ini? Ya, sayap. Saya boleh tahu lebih detail Pak tentang informasi tentang sayap ini? Oke. Sayap pesawat Cessna 150L ini adalah sayap rectangular high wing, berarti sayap di atas. Kalau sayap di bawah disebut dengan lower wing. Kali ini desain Cessna 150 adalah upper wing dengan struktur penyangga sayap. Dan jika sayap ini memiliki penampang sayapnya mengikuti kaidah NACA 4212. Ujung sayap bagian luar atau wingtip meruncing berfungsi untuk mengurangi atau mereduce turbulensi di ujung sayap atau disebut dengan vortex. Di bagian belakang sayap ya, ini di leading edge, kita ke trailing edge-nya. Di belakang sayap ini ada aileron. Aileron ini berfungsi untuk membuat pesawat roll ke kiri dan roll ke kanan. Pada saat aileron kiri digerakkan down, maka aileron kanan up. Dengan kondisi aileron down, maka terjadi sayap ke atas, sayap kiri terangkat ke atas, dan sayap kanan tertekan ke bawah. Demikian juga sebaliknya, jika aileron kiri up, maka aileron sebelah kanan down. Selanjutnya, untuk menambah gaya angkat pesawat, pesawat Cessna 150 juga dilengkapi dengan flaps. Flaps ini digunakan pada saat pesawat take off dan landing. Flaps ini bisa digerakkan ke bawah
untuk menambah kemampuan pesawat makin mudah terangkat ke atas. Oke. Ya, ada lagi kira? Ada lagi Pak. Iya. Ini untuk berapa orang ya Pak yang di sini? Oke, pesawat ini dengan kapasitas 2 orang. 2 orang. 1 pilot dan 1 penumpang di depannya, di sampingnya. Di belakangnya ada 4 untuk menyimpan bagasi. Bagian dalam kabin sampai belakang itu disebut dengan fuselage, ya. Hingga bagian paling belakang itu disebut dengan empennage. Empennage terstruktur dari vertical stabilizer dan horizontal stabilizer. Mari kita ke belakang untuk melihat stabilizernya. Oke, mari. Oke, kita sudah di belakang pesawat. Di samping kiri kita ada empennage yang terdiri dari vertical stabilizer dan horizontal stabilizer. Horizontal stabilizer di bagian belakang ada elevator. Elevator ini bisa up, bisa down. Di samping kanan dan kiri gerakannya sama. Elevator up dan elevator down. Saat elevator up membuat pesawat pitch up dan elevator down membuat pesawat pitch down. Sedangkan stabilizer yang di atas atau vertical stabilizer terdapat rudder. Rudder ini bisa swipe left, bisa swipe right. Pada saat dia right ke kanan, dibelahkan ke kanan, maka pesawat akan yaw ke kanan. Demikian juga pada saat kita bilahnya ini di-swapkan ke kiri, maka pesawat akan yaw ke kiri. Ya, begitu kira-kira. Oke, itu tentang empennage Pak. Ya, Nah, saya betul. juga mau tanya Pak. Ini rodanya memang 3 seperti ini Pak? Iya, Mobil aja kan 4 Pak, kok ini 3? iya. Khusus untuk pesawat, umumnya pesawat itu mau kecil mau besar, strukturnya terdiri dari 2, yaitu main landing gear, biasanya di bagian tengah badan pesawat, bagian sebagai penopang utama berat badan pesawat, dan satunya adalah struktur di depan disebut dengan nose landing gear. Oke. Jumlah roda Cessna ini cuma 3, tetapi semakin besar pesawat, jumlah roda masing-masing kiri, kanan, dan depan akan lebih dari 1, gitu. Tapi susunannya tetap seperti ini ya Pak? Iya, susunannya seperti ini. Oke, lanjut Pak. Masih Iya. ada satu yang mengganjal nih Pak, ada di depan situ. Oke. Oke, nah ini Pak, ada satu yang agak mengganjal juga nih. Ini kan ada kayaknya di masing-masing pesawat itu memang ada Pak, tapi saya nggak tahu ini tuh apa Pak. Ya, hampir semua pesawat memiliki ini. Ini disebut dengan pitot tube. Bagian dari pitot system yang berfungsi untuk menampung udara atau menangkap udara masuk dari depan akibat gerak pesawat ke depan. Jadi udara yang masuk ke dalam ini nanti kemudian diolah oleh instrumen-instrumen di pesawat sehingga pilot akan mengetahui beberapa kondisi pesawat melalui data instrumen yang dibaca. Data-data instrumen yang membaca kondisi pesawat adalah 1. Vertical Speed Indicator atau VSI. VSI memberikan informasi pesawat ini kecepatannya berapa. Kemudian altimeter, alat ukur ketinggian pesawat. Dan yang selanjutnya adalah Vertical Speed Indicator, yaitu mengukur seberapa tingkat laju naik dan menurun dalam satuan feet per menit. Oke. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak. Sobat Dirga pasti sangat ingin tahu ya, bagaimana pesawat itu bisa terbang Pak. Nah, gimana nih Pak pesawat itu bisa terbang dari ground sampai dia bisa naik ke atas? Oke. Secara umum untuk menjelaskan pesawat, khususnya pesawat Cessna 150, ini adalah dimulai dari aktivitas pilot mengaktifkan mesin, yaitu pertama mengecek kondisi pressure, temperature, fuel, dan sistem-sistem instrumen yang lain sehingga pesawat memungkinkan untuk dilakukan pengapian engine dan men-startup engine. Setelah mesin dinyalakan, kemudian mesin tadi menggerakkan baling-baling berputar dan pesawat mulai melakukan gerakan maju karena putaran dari baling-baling, maka pesawat pesawat digerakkan oleh pilot menggunakan 2 kakinya. Ini khusus Cessna. Kalau Cessna menggunakan 2 kakinya di rudder
yaitu untuk membelok ke kiri atau belok ke kanan. Belok ke kiri, belok kanan juga dilakukan dengan differential pressure, sehingga pesawat akan terbelokkan ke kiri atau terbelokkan ke kanan. Begitu. Sehingga pesawat akan bergerak sampai di ujung runway. Setelah di ujung runway, pesawat akan bergerak take off sampai kecepatan yang diinginkan dia. Dan setelah pesawat tersebut mencapai kecepatan, maka pesawat itu akan menanjak seiring dengan ditariknya yoke pesawat hingga pesawat bisa terbang. Dan saat di udara, pesawat dikendalikan oleh beberapa flight control yang ada di pesawat ini. Oke. Ya. Ngomong tentang itu Pak, tadi ada instrumen yang ada di dalam sini Pak. Mungkin saya sendiri dan juga Sobat Dirga pasti penasaran Pak yang ada di dalam. Boleh kita masuk Pak? Oke, silakan kita masuk. Oke, Sobat Dirga, kita sekarang sudah ada di dalam kokpit pesawat. Di hadapan kita ini ada beberapa sistem instrumen yang akan kita aktifkan untuk kita jelaskan, yaitu adalah pertama, kompas di atas. Kompas ini memberikan informasi pesawat ini menghadap kemana. Selanjutnya di dalam display di sini, ini adalah bagian instrumen terbang atau flight instrument. Di sini adalah radio rack-nya, ada navigation radio, ada communication radio. Di sini adalah engine instrument. Navigation instrument atau flight navigation instrument terdiri dari satu adalah airspeed indicator yang menunjukkan berapa kecepatan pesawat dinyatakan dalam knot. 1 knot sama dengan 1,852 km/h. Kemudian yang kedua, ini adalah artificial horizon. Artificial horizon ini menunjukkan attitude pesawat. Dia lagi miring ke kiri, ke kanan, atau nose down, nose up. Sedangkan di bagian tengah kecil ini adalah clock, jam, sebagai penunjuk waktu, dan timer saat pesawat melakukan aktivitas saat take off dan landing. Selanjutnya di sini adalah altimeter. Altimeter ini adalah instrumen yang menunjukkan seberapa tinggi pesawat tersebut terhadap referensi di bawah, baik itu ground reference dalam bentuk runway atau permukaan air laut atau sea level reference. Di sampingnya di sini ini adalah ILS yang dimana pilot kalau akan melakukan pendekatan dia menggunakan instrument landing system. Di bawahnya ini adalah alat instrumen ADF, Automatic Direction Finding. ADF ini terkoneksi dengan navigasi di ground yang disebut dengan NDB, Non-Directional Beacon atau Non-Directional Beacon, NDB. Penunjukan dari instrumen ini memberitahukan atau menginformasikan posisi NDB terhadap pesawat kita. Di samping kirinya lagi ada instrumen yang disebut dengan vertical speed indicator. Vertical speed indicator berfungsi menunjukkan seberapa besar tingkat laju menaik dan seberapa besar laju menurun, dinyatakan dalam satuan feet per menit. Di samping kirinya lagi ini adalah directional indicator atau radio magnetic indicator, berfungsi untuk menunjukkan kita terbang menuju ke arah berapa atau kita track berapa derajat. Kemudian yang di sebelah kanannya lagi adalah turn and bank indicator atau turn and slip indicator, menunjukkan seberapa kita bank dan berapa slip yang bisa ditimbulkan karena bisa dilihat dari bergesernya bolt yang ada di bawahnya. Selanjutnya yang di sini di radio rack di sini di bawah ini adalah radio navigasi. Ini bisa kita set ADF-nya sesuai dengan frekuensi NDB yang di bawah. Yang di atas adalah radio komunikasi. Sebelah kanannya lagi ini adalah engine instrument. Engine instrument ini prinsipnya adalah yang memberikan informasi berapa RPM pesawat, berapa ammeter pesawat,
berapa ampere meternya, berapa fuel flow indicatornya atau berapa fuel quantity indicator dalam pesawat tersebut, kemudian berapa fuel temperature-nya, kemudian berapa fuel pressure-nya, dan ada oil temperature-nya juga. Kemudian di bawahnya ini ada tuas penggerak RPM, penggerak jumlah putaran engine. Kemudian yang sampingnya lagi adalah tuas untuk menambah gas atau gaya yang dihasilkan oleh pesawat. Sama seperti kalau di motor itu, mobil namanya ini gasnya. Dan flight control yang kami sebutkan tadi di luar adalah satu, ini adalah elevator. Saat yoke kita tarik ke depan, ditarik ke belakang begini, maka pesawat itu akan nose up. Sedangkan pada saat kita tekan ke bawah, pesawat akan nose down dengan menggerakkan elevator up dan elevator down. Kemudian yoke kita gerakkan ke kiri, ini berarti pesawat akan memiringkan ke kiri dengan kondisi aileron kiri up, aileron kanan down. Demikian juga sebaliknya, kita mutar ke kanan, maka terjadi pesawat akan roll ke kanan, di mana elevator sebelah kiri up, sebelah kiri down, dan sebelah kanannya up. Selanjutnya di bawah ini ada kaki yang bisa menginjak rudder pedal. Rudder pedal ini adalah jika rudder kanan dipencet, pedal kanan ditekan, maka pesawat akan yaw ke kanan. Saat kita rudder pedal kita kiri ke pencet ke depan, maka pesawat akan melakukan yaw ke kiri. Demikian. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Nah Pak, saya masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Yang di depan kan tadi ada baling-baling. Nah, tapi boleh nggak Pak kita ke depan dulu lihat baling-balingnya? Oke, kita ke depan yuk. Nah, ini Pak, baling-baling yang ada di depan tadi, ini geraknya tuh sebenarnya kemana Pak? Ke kanan kah atau ke kiri? Ya, gerakan baling-baling ini atau propeller ini adalah mengikuti bentuk propeller tersebut. Bagian depan dari propeller adalah ini. Ini disebut dengan leading edge, yang agak cembung begini. Yang lebih pipih itu disebut dengan trailing edge. Dia akan berputar mengikuti leading edge yang duluan. Sini. Jadi dia berputar begini. Ya. Sehingga udara relatif bergerak ke sana dan akan menghasilkan thrust ke depan gara-gara atau karena tekanan di sisi sini lebih besar daripada depannya. Gitu. Oke, gitu ya Pak mengenai penjelasan pesawat yang ada di belakang kita ini. Oke, Sobat Dirga, menarik kan pembahasan kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Sobat Dirga. Semoga kita juga bertemu di lain kesempatan untuk membahas kedirgantaraan bersama Pak Lukito. Sangat menarik sekali pokoknya. Terima kasih Pak Lukito untuk pembahasan kita kali ini. Salam Dirgantara.